Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan silabus OSN SMP MTS sederajat bidang studi IPA Biologi materi makhluk hidup dan lingkungannya di materi ketiga perbedaan makhluk hidup dan mati di soal-soal OSN tahun-tahun sebelumnya. Oke ya sahabat cerdas, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, kemajuan iptek saat ini telah memungkinkan diciptakannya berbagai robot yang meniru bentuk dan perilaku hewan. Ciri makhluk hidup yang tidak dimiliki oleh robot adalah, oke ya sahabat cerdas, ciri-ciri makhluk hidup itu banyak ya. Terapi RNAS ya, ada T-nya transport, butuh pengeluaran ada ekskresi, ada bernafas respirasi, penyesuaian diri adaptasi, peka terhadap rangsangan iritabilitas, kemudian butuh pengaturan tubuh regulasi, butuh makanan nutrisi sebagai sumber energi, kemudian bikin anak ini reproduksi dan mensintesis zat. Nah, kita lihat ya sahabat cerdas, robot dengan hewan. Bedanya apa? Makhluk hidup yang tidak dimiliki robot bergerak, hewan bisa bergerak, robot juga bisa berkembang biak. Nah, robot tidak berkembang biak. Jadi jawabannya B ya sahabat cerdas. Sama-sama memerlukan energi. Hewan memerlukan energi disebut sebagai konsumen, sementara robot memerlukan energi, sumbernya ada listrik dan sebagainya. Memberi respon pada rangsangan, robot juga bisa ya. Begitu, ini bukan. Oke, sahabat cerdas, nomor 1B. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2, seorang siswa diberi benda mirip batu dan diminta melakukan pengamatan. Apakah benda tersebut benda mati atau makhluk hidup? Lalu mencatat hasil pengamatannya. Siswa tersebut kemudian diminta meletakkan benda tersebut di atas tanah dalam pot. Beberapa saat kemudian siswa tersebut melihat benda mirip batu tersebut berkecambah. Jika siswa tersebut diminta untuk menyimpulkan hasil pengamatannya, maka kesimpulan yang benar adalah, oke ya sahabat cerdas, di sini ada ciri berkecambah yang mirip batu. Nah, kemungkinan ini adalah biji ya sahabat cerdas ya. Nah, kecambah ini menandakan ciri dari makhluk hidup karena bentuk dari proses ciri yang disebut sebagai pertumbuhan plus terjadi perkembangan ya. Jadi kita lihat opsi jawabannya. A, benda tersebut adalah benda mati, salah. Benda tersebut adalah makhluk hidup, betul. Bernafas, bukan ya. C, benda tersebut adalah benda mati, salah. D, benda tersebut adalah makhluk hidup karena tumbuh. Nah, ini sahabat cerdas ya. Jadi nomor 2 jawabannya D. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kuda dan sepeda motor merupakan alat transportasi manusia. Ciri berikut yang hanya dimiliki oleh kuda sebagai makhluk hidup adalah, oke ya sahabat cerdas, ini bedanya kuda dengan sepeda motor. Yang A, bergerak, bukan. Keduanya juga bisa bergerak. Membutuhkan makanan. Nah, ini kuda butuh makanan berupa tumbuh-tumbuhan, sementara sepeda motor itu tidak butuh makanan tapi butuh bahan bakar. Jadi ini ya sahabat cerdas, B. Mengeluarkan zat sisa, kuda mengeluarkan urin, kemudian sepeda motor juga mengeluarkan asap ya. Ini juga bukan. Merespon rangsangan, kuda ada iritabilitas, sepeda motor bisa merespon rangsangan secara khusus ya. Dalam konteks ini pembedanya adalah membutuhkan makanan ya sahabat cerdas ya. Nomor 3B, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4, sifat yang dapat membedakan tumbuhan mangga sebagai makhluk hidup dengan batu sebagai benda mati adalah, oke ya sahabat cerdas, tumbuhan mangga ini bereproduksi atau berkembang biak, sementara batu tidak berkembang biak ya. Jadi jawabannya A. Kemudian tumbuhan mangga itu bisa bergerak,
sementara batu itu bisa bergerak kalau kena air, seperti itu. Ini bukan. Kemudian mangga dan batu memiliki struktur yang rumit, ini bukan ciri yang membedakan makhluk hidup dan benda mati. Mangga butuh energi, sementara batu tidak butuh energi, begitu. Cuman di sini bukan sebagai pembeda antara makhluk hidup dan benda mati ya. Jadi yang paling tepat nomor 4A. Oke, sahabat cerdas, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5, 4 benda diletakkan di lingkungan yang sama, air, besi, suhu ruang, dan cahaya yang cukup. Setelah 3 hari pengamatan dilakukan sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang benar adalah P mengeluarkan akar kecil dan membesar. Nah, ini P ini kemungkinan dia melakukan proses tumbuh, kemungkinan makhluk hidup. Q tidak mengalami perubahan, ini kemungkinan adalah makhluk mati. R mengeluarkan bau khas dan permukaan lendir, proses pembusukan ya, jadi benda mati yang membusuk begitu. Yang S mengecil dan retak-retak ya, ini kemungkinan terjadi kerusakan ya. Nah, ini juga adalah benda mati. Kita lihat yang A, hanya benda P yang merupakan makhluk hidup karena menunjukkan pertumbuhan, betul. B, benda R dan S adalah makhluk hidup. R dan S salah ya. Ini ada perubahan fisik, betul, cuman bukan makhluk hidup, ini benda mati. Oke, yang C, semua benda mengalami perubahan jika semuanya adalah makhluk hidup, salah. Jadi benda itu mengalami perubahan itu tidak menunjukkan ciri makhluk hidup ya. Ada perubahan fisika, kimia, atau biologi. Yang D, benda Q adalah makhluk hidup yang sedang dorman atau istirahat karena tidak mengalami perubahan. Tidak selalu ya. Jadi yang paling tepat, sahabat cerdas, nomor 5A. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di sebuah laboratorium biologi, siswa mengamati 4 objek yang diletakkan dalam lingkungan terkendali selama 14 hari. Keempat objek menunjukkan perubahan atau aktivitas yang tampak secara kasat mata. Namun hanya 2 dari objek tersebut yang dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup. Berdasarkan pengamatan tersebut, objek yang termasuk makhluk hidup dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan sifat berikut. Oke ya, kita lihat ya. 1. Benih tanaman tomat yang disiram dan diletakkan di tempat terang. Ini terjadi perubahan atau tidak, kita lihat ya. Ini jelas makhluk hidup yang akan terjadi perkecambahan ya. Jadi ada proses tumbuh. 2. Kristal garam yang dilarutkan dalam air lalu mengendap kembali dalam bentuk kristal saat air diuapkan. Ini bukan ciri makhluk hidup, tapi ada perubahan fisika. Oke, 3. Alga mikroskopik yang tumbuh dan membelah secara aseksual dalam akuarium kecil. Ini ciri tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi. 4. Komputer pintar yang mampu mengenali suara, menganalisis perintah, dan mengatur suhu ruangan secara otomatis. Ini bukan benda hidup ya. Oke, kita lihat yang A, berarti yang makhluk hidup nomor 1 dan nomor 3 ya. Ini tumbuh dan berkembang biak. Kita lihat opsi jawabannya. Yang A, kemampuan menunjukkan respon terhadap rangsangan dan perubahan fisik, bukan. B, kemampuan melakukan aktivitas secara otomatis dan sistematis, bukan. Ini robot ya. C, kemampuan melakukan pertumbuhan dan reproduksi secara biologis. Lah ini yang tepat, yang C. D, kemampuan mengalami perubahan struktur karena pengaruh lingkungan, bukan ya. Oke ya, sahabat cerdas, nomor 6 jawabannya C. Oke, demikian sahabat cerdas pembahasan dari perbedaan benda hidup dan benda mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.